rasanya jadi linglung. Linglung kenapa sih? Ayolah Sakura, kenapa kamu jadi aneh? Aku merasa tidak enak badan. Hei anak-anak, kalian jangan berjalan di jalan. Ada apa sih kakak itu? Nggak tahu. Aduh! Segar sekali badanku hari ini. Aku harus terus latihan supaya bisa menang nanti olimpiadenya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kenapa rasanya aku menjadi aneh ya? 1, 2. Aduh! Aduh! Di mana? Ya ampun, hari ini? Di mana dia ketiga anak itu? Di sana Pak, di sana. Ya ampun, siapa yang menabrak ketiga anak ini? Pak, lapor. Ya, ada apa? Anak-anak ini tiba-tiba berjalan di tengah jalan. Ada beberapa saksi yang menyaksikan. Anak-anak berjalan di tengah jalan? Harusnya kan mereka berjalan di trotoar. Iya Pak, tapi ada yang melihat kalau mereka makin jalan makin ke tengah. Lalu ya tiba-tiba saja mobilnya menabrak mereka bertiga. Kasus apa ini? Kenapa bisa anak-anak langsung 3 ditabrak sekaligus? Iya Pak, kami sudah mengumpulkan beberapa saksi. Lalu, di mana mobil-mobil yang menabrak mereka? Mobil-mobil itu sudah kami amankan ke kantor polisi. Kasus apa ini? Janggal sekali. Sampai bisa anak-anak terlempar begini. Iya Pak, satu lagi yang anak laki-laki itu ketabrak di dekat belakang sekolah. Wah, aneh, benar-benar aneh. Aduh, kasur si bayi Selin sudah aku jemur. Ada ribut apa di sana? Kenapa ada suara dari mobil polisi? Bagaimana ya? Sebaiknya si bayi busuk itu diminta mandi saja oleh si Selin. Hah? Ada polisi di sana. Coba aku pergi dulu. Ada apa ini? Ada apa ini kakak polisi? Hei kalian, jangan masuk. Tapi kenapa ramai sekali? Ada anak-anak ketabrak. Hah? Ada anak-anak ketabrak? Tidak boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Oh, baiklah, baiklah. Aku mau pergi ke Yumat saja. Tapi sebenarnya ada apa? Aku mau pura-pura mendekati. Cuman para polisi malah menghalangiku. Loh, bukannya itu kan anak-anak yang tadi ke rumahku. Oh, hei bocil, jangan dekat kemari. Baiklah kakak polisi. Kak, iya Yuta, lihat. Oh, kenapa ketiga anak ini? Mereka ketabrak mobil, soalnya berjalan di tengah jalan. Ini kan ketiga anak ini kan yang membawa bayi busuk ke rumahku. Kenapa bisa ketabrak sekaligus? Tidak sekaligus Yuta, 2 di sini, 1 lagi yang cowok di belakang sekolah. Aneh sekali. Apa yang terjadi? Jangan-jangan apa yang dikatakan bayi Selin itu benar. Bayi busuk itu bisa ngomong dan membawa sial. Mungkin karena ketiga anak ini tidak mau memelihara si bayi busuk, mereka malah dikutuk lalu ketabrak mobil. Kalau begitu bayi itu harus segera aku keluarkan dari rumah. Jangan-jangan malah aku sama si Selin yang malah jadi sial. Kami jangan sampai ketabrak dengan keadaan seperti itu. Aku tidak mau ketabrak mobil. Bisa langsung meninggoy di tempat seperti mereka. Sebaiknya bagaimana ya? Mungkin bayi busuk itu adalah jelmaan iblis. Ketiga anak itu sudah aku bereskan. Sekarang aku tinggal membereskan si bayi busuk dan juga kakaknya. Aku akan berpura-pura menjadi bayi yang manis. Sebenarnya aku ini tidak manis. Akan aku balas kamu bayi busuk. Kasurku. Kakak Yuta kenapa menjemurnya lama sekali? Kenapa tidak masuk-masuk rumah? Kemana dia? Kenapa aku tidak melihat kakak Yuta? Aku harus segera sampaikan ke Selin. Ternyata bayi itu ada masalah. Jangan sampai ketahuan. Kami harus berpura-pura tidak mengetahui apapun. Di mana si Selin? Selin, sini keluar. Cepat ke sini. Ada yang mau kusampaikan. Ada apa sih? Cepat ke sini. Lihat nih. Aduh, bau banget nih kotorannya. Cepat, kalau mau tahu kamu ke sini. Aku beritahu.
Apa sih? Memang sudah jelas-jelas kasur itu bau. Sebaiknya kasur itu dibuang saja. Dasar si bayi busuk itu. Mandinya lama lagi. Pasti mau habisin air. Ada apa sih? Aku tidak mau kasur itu. Walaupun sudah dicuci dan dijemur, aku tetap tidak mau, Kakak. Aku beritahu. Ada apa, Kakak Yuta? Di depan sana ada 3 anak-anak yang ketabrak mobil sekaligus. 3 anak-anak? Kenapa bisa ketabrak mobil? Dari keterangan polisi, mereka kelihatannya hilang akal, lalu berjalan ke tengah jalan. Mobil menabrak mereka bertiga. Hah? Mobil menabrak mereka bertiga? Apakah 3 anak itu baik-baik saja? Aku beritahu kamu jangan kaget ya, Selin. Iya, Kakak. Ketiga anak itu meninggoy. Apa? Aku sudah bilang, kamu jangan kaget. Aku pasti kaget. Mereka meninggoy. Iya, meninggoy di tempat. Ya ampun, kasihan sekali. Firasatku mengatakan bayi itu pasti ada sesuatu. Karena ketiga anak itu yang membawa bayi itu ke rumahku. Hah? Mereka menemukan bayi itu, dibawa ke rumah. Kemudian mereka pergi. Lalu kubuang. Datang lagi satu laki-laki, dibawa lagi ke rumah kita. Lalu aku tidak berani membuangnya. Mereka bertiga langsung meninggoy. Ya ampun. Berarti itu jangan-jangan bayi setan ya? Iya, itu pasti bayi busuk itu bayi setan. Bagaimana kalau kita bawa saja dia pergi ke kuil? Jangan dulu, Kakak. Aku merasa memang ada aura jahat di bayi itu. Kalau kita tinggal bersamanya, aku takutnya nanti dia malah mencelakakan kita. Sebaiknya aku akan pergi ambil jimat dulu di kuil. Ambil jimat? Emangnya mempan? Mudah-mudahan malam ini kita bisa melewatinya dengan selamat. Kalau begitu, aku akan mengurus dulu bayi itu. Tapi dengar, Selin, kita pura-pura tidak tahu ya. Iya, Kakak, aku akan pergi ke kuil dulu. Aku akan minta jimat untuk aku dan untukmu. Kamu urus dulu ya si bayi busuk itu. Ya ampun. Dia ada di kamar mandi. Harus pura-pura tidak tahu apapun. Pasti bayi setan itu bisa mengetahui gerak-gerikku dan juga Kakak Yuta. Sebaiknya aku minta jimat dulu ke kuil. Aku jadi takut sekali. Kelihatannya tempat tidur ini pasti ada kena kutukan. Aku dan juga Mbak Selin tidak boleh tidur di situ. Pasti nanti kami jadi gatal-gatal. Atau bisa jadi-jadi meninggoy. Aduh, bagaimana ini? Mudah-mudahan saja Mbak Selin mengambil jimatnya manjur. Aku akan mengurus dulu. Hai bayi, sudah selesai belum mandinya? Kamu bayi yang sangat imut. Kakak, bisa ngomong, lucu sekali. Kalau begitu, ayo selesai mandi, aku keringkan dulu. Kakak. Iya, pintar. Kakak. Iya, aku akan jadi kakakmu. Kamu kumandikan lalu kukeringkan ya. Kakak. Aduh, bayi yang imut. Aku akan menjagamu. Nah, sekarang sudah kering bukan? Mau makan tidak? Kakak, mamam. Iya, tunggu di sini. Aku akan siapkan dulu bubur. Aduh, kenapa bayi Selin lama sekali ya? Apakah dia berhasil meminta jimat di kuil? Sudah sampai di kuil. Permisi. Saya dengan bayi Selin. Permisi Kakak. Iya, saya sudah mengetahui. Ternyata bayi setan itu sudah lahir ya. Kenapa kakak kuil bisa tahu? Iya, menurut sejarah, bayi setan itu akan dilahirkan setiap 10.000 tahun satu kali. Dan ini adalah tahun untuk kelahirannya. Jika bayi setan itu lahir, dunia akan kacau. Dia akan mengutuk semua manusia dan membuat semua manusia sial. Sekarang bayi iblis itu ada di rumahmu, bukan? Iya kakak Srin, bayi itu busuk sekali. Aku tahu, kejadian tadi pagi ada 3 anak-anak yang ketabrak mobil dan langsung meninggoy di tempat. Itu memang ulah si bayi setan. Apa? Jadi bagaimana dengan aku dan kakak Yuta? Untuk kamu dan kakakmu, aku akan memberikan jimat yang kalian perlukan.
Kalian harus memasangnya di badan kalian. Jangan sampai kalian membuangnya, mengerti? Lalu bagaimana dengan si bayi setan? Kalau dia tinggal dengan kami, apakah kami akan baik-baik saja? Kalian tentunya tidak akan baik-baik saja. Tapi aku akan memanggil beberapa Srin beberapa hari ini. Setelah itu, kita akan menangkap bayi setan itu. Lalu akan kita kurung selamanya di neraka. Tapi aku takut. Hal yang harus kalian ingat, kalian harus berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang si bayi setan. Dan jimat ini berikan secara diam-diam. Jangan sampai bayi setan itu melihat kalian memakai jimat ini. Iya. Pantangannya, jimatnya jangan sampai dibawa ke kamar mandi. Jika kamu bawa ke kamar mandi, jimat ini tidak akan berfungsi. Bayi setan akan membuat kalian celaka. Iya Kakak Srin, aku mengerti. Datanglah 2 hari lagi. Setelah ini, kita akan membuat si bayi setan terperangkap selamanya di neraka. Aku akan memanggil beberapa Srin lagi teman-temanku. Baik Kakak. Ini sudah aku berikan jimat. Dan juga bawa juga air suci ini. Air suci ini sudah didoakan. Iya Kakak. Ingat, setelah pulang, lalu minum air ini untukmu dan kakakmu. Minum sampai habis ya. Dan jimat itu pakai di setiap baju kalian, kemanapun kalian pergi. Tapi jika masuk kamar mandi, lepaskan. Baik Kakak. Nah, bawalah air suci yang didoakan ini. Iya Kakak, terima kasih banyak. Datanglah 2 hari lagi. Jangan sampai lupa di waktu yang sama. Baik Kakak, aku mengerti. Kenapa lama sekali si bayi Selin? Si bayi busuk itu sudah selesai kumandikan, kuberi makan dan tidur. Itu dia si bayi Selin. Kamu sudah datang. Aku tidak berani masuk. Emangnya kenapa? Soalnya aku takut nanti si bayi setan itu tahu kalau aku mendapatkan jimat dari kuil. Jimat apa ini? Jimat ini tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi. Harus dipakai selama kita berada di dekat bayi setan. Lalu apa itu? Kenapa ada keranjang? Di sini ada air suci. Cepat kita minum. Air suci? Iya, kamu sebotol, aku sebotol. Kita harus minum sampai habis. Setelah itu pakai jimat ini. Kalau minum begini banyak rasanya bisa kembung. Sudah, cepat saja diminum. Lalu ini jimatnya simpan ya. Iya, aku mengerti. Di mana bayi itu? Sebenarnya itu adalah bayi setan. Bayi setan? Iya, kata penjaga kuil, setiap 10.000 tahun satu kali bayi iblis akan lahir. Ternyata itu bayi iblis. Pantas saja dia punya kekuatan. Iya, dia bisa mengutuk manusia-manusia sesuka hatinya. Karena itu kita harus berhati-hati 2 hari ini. Kenapa harus 2 hari? Kata penjaga kuil, dia akan mengumpulkan teman-temannya yang lain. Setelah itu aku harus ke sana 2 hari lagi. Ini cepat, pegang jimatnya. Ingat ya Kakak, jimat ini jangan sampai diletakkan di kamar mandi. Jangan masuk kamar mandi. Iya, aku mengerti. Kita harus berhati-hati 2 hari ini. Baiklah. Kita harus membuat dia tidak tahu apapun. Iya, tapi sebenarnya aku sangat takut. Aku juga takut Kakak, itu bayi iblis. Bayi iblis yang lahir 10.000 tahun satu kali, siapa yang tidak takut? Kenapa lah aku malah bisa bertemu bayi iblis? Ini semua gara-gara anak-anak yang sudah meninggoy itu. Kalau saja mereka tidak memungutnya, pasti kita baik-baik saja kan Selin? Mungkin memang sudah takdir. Kita harus membuat bayi iblis itu kembali kita kurung ke neraka. Mengurungnya 10.000 tahun lagi. Iya, begitu kata penjaga kuil. Baiklah, kalau begitu, ayo 2 hari ini kita harus pura-pura saja tidak tahu apapun. Aku tahu semuanya. Walaupun kalian tidak memberitahuku, kalian mengatakan di depan rumah saja aku bisa mendengar. Oh, ternyata mereka punya jimat dan juga punya air suci. Itu tidak akan mempengaruhi. Tapi mereka berdua bisa dimanfaatkan. Hihihihihi. Oke teman-teman, bagaimana nasib Yuta dan juga bayi Selin dalam menghadapi bayi iblis 10.000 tahun? Terus ikuti part ketiganya teman-teman. Terima kasih telah menonton Abby Gamespot. See you next time and bye-bye teman-teman. Ayo Selin, kita segera masuk. Kita harus pura-pura tidak terjadi apapun.